harum bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, day and night, night and day, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. Katakan kepada Dia, you are worthy of it. Yesus, Engkau layak. Tuhan Yesus, Engkau layak. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Hallelujah, Jesus. You are worthy of it all. Hallelujah, hallelujah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sama-sama katakan, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, unto you are all things. You deserve the glory. Jesus, you are worthy of it all. Hallelujah, hallelujah. You are worthy of it all. Sungguh Tuhan, Engkau layak, Tuhan, Engkau layak. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
diucapkan oleh salah satu leader kami di tempat ini, Tuhan. Buat apa kecil kalau nggak ada apinya? Dan kami tahu itu benar. Kami perlu menjadi satu gereja yang mungkin sekarang masih kecil, tapi api kami begitu besar. Kami mau jadi gereja yang menyala di tengah kegelapan. We want to be a bonfire, a burning bush, supaya generasi-generasi yang seperti Musa menemukan panggilanmu di tempat ini. Kayaknya bangkitkan satu prajurit, dan bukan prajurit bayaran, tapi orang-orang yang mau memberi diri mereka sepenuhnya bagi panggilan Tuhan. Kayak membangkitkan prajurit tanpa seragam, bukan orang-orang yang membangga dengan titel dan pencapaian, tapi orang-orang yang bangga karena mereka bertahan sampai mati. So here we are, God. From now on, we are a bonfire for our generation. No matter what happened, the fire will always be burning in this place. Kami berdoa sementara firman-Mu disampaikan agar api-Mu membakar hati setiap kami. Kami mau di momen-momen seperti ini, khususnya ketika kami mau mendekati masa-masa untuk kami memperingati pencurahan Roh Kudus-Mu, kami di-empower lebih lagi, Tuhan. Kami dibangkitkan menjadi prajurit-prajurit tanpa seragam. Terima kasih untuk hari ini, Roh Kudus. Speak to us. Bicara kepada setiap kami secara pribadi. Kami siap mendengarkan suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Saya sebelum melayani sempat mendengarkan khotbah-khotbah sebelumnya, dan saya take note beberapa khotbah, terutama ketika Pastor Nathan khotbah itu bagi saya sangat diberkati sekali. Saya sangat diberkati, saya sangat dikuatkan. Lalu ketika pernyataan dari Om tadi itu juga menguatkan saya pikir wow, saya sangat diberkati. So hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara semua untuk kita melihat 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan buat kita semua. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. So di sini kita diberitahu bahwa prajurit seperti apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Pertama adalah mereka yang ikut menderita. Ternyata salah satu ciri prajurit adalah dia mau ikut menderita. Menderita dalam merintis pelayanan mungkin. Menderita dalam membangun sebuah generasi. Menderita dalam mengikut Tuhan Yesus, menderita dalam mengiring Tuhan dalam setiap harga yang harus dia bayar. Tetapi ikut menderita adalah salah satu ciri-ciri seseorang itu prajurit. Karena zaman sekarang ada begitu banyak orang gak mau ikut menderita. Mereka cuma mau ikut hype-nya aja, yang lagi viral apa. And they follow it. Saudaraku, Paulus bilang sama Timotius, saya mau pakai istilah begini deh. Tudor Bismarck pernah buat sebuah istilah bagus, old soldier and a young soldier. So bayangkan ada old soldier, ya ada tentara yang sudah tua, yang sudah punya pengalaman banyak. Dia bilang begini,
Nah, kalau kamu jadi prajurit, pertama-tama kamu harus ikut menderita. Nah, ikut menderita dengan tidak ikut menderita tapi tetap menderita itu beda jauh, saudara. Kita bisa menderita dan memang gak pengen ikut menderita. Kasarnya gini, penderitaan itu akan datang buat setiap orang. Kita masih hidup di dunia. Tapi orang yang mau menderita karena dia memilih ikut menderita, dan orang yang menderita ketika tiba-tiba ketimpa kayak durian runtuh, itu dua hal yang berbeda. Yang satu akan mengasihani dirinya diri, sayang diri. Kenapa penderitaan datang sama saya? Kenapa saya begini? Yang satu akan berkata begini, thank you Jesus. Masalah keuangan bisa datang sama orang yang ikut Yesus, yang gak ikut Yesus juga bisa datang. Sakit juga bisa datang sama semua orang. Nggak berarti karena Anda setia sama Yesus, Anda nggak sakit-sakitan. Bisa jadi penyakit datang. Tapi bedanya di sini. Orang yang ikut menderita siap dengan segala hal yang akan dia hadapi di hidup. Dia nggak akan tertimpa seperti kekejutan, kaget gitu, kayak kenapa gue jadi begini? Kenapa nasib gue kayak begini? Enggak. Dia sudah sejak awal mengikut Yesus, sudah berkata begini, Lord, whatever happened to me, I am ready. I am willing. Amin. So ciri pertama Paulus bilang sebagai old soldier, tentara yang sudah tua ini adalah, nah, kalau kamu mau jadi prajurit, kamu harus ikut menderita. Penderitaan itu tidak boleh datang sama kamu secara tiba-tiba dan lalu mengejutkan kamu. Penderitaan itu adalah sesuatu yang kamu tahu dalam perjalanan ini akan kamu alami. Kenapa menderita? Karena sekalipun kamu sakit, kamu akan tetap melayani Tuhan. Sekalipun kamu sedang mengalami neraka dalam rumah, kamu tetap melayani Tuhan. Saudara, ada banyak orang mau pelayanan, itu karena mereka punya pemikiran begini, Pak, saya mau ikut pelayanan supaya nanti suami saya bisa berubah. Which is setelah suaminya berubah, dia nggak lagi pelayanan. Karena pelayanan tujuannya cuma itu. Pak, saya mau ikut pelayanan supaya saya diberkati. Setelah dia diberkati dan sukses, dia nggak pelayanan lagi. Karena pelayanan adalah salah satu cara dia untuk mencapai kesuksesan. Saudara tahu bahwa pelayanan adalah cara kita untuk mencapai apapun, tidak untuk mencapai apapun maksud saya. Pelayanan adalah dedikasi. Pelayanan adalah pengabdian. Pelayanan adalah kita memberi diri. Dapat apa nggak dapat apa-apa, itu nggak jadi masalah. Karena itu pelayanan kita sama Tuhan. Itu pengabdian kita. Dengan kata lain, pelayanan nggak menjanjikan apa-apa sama saudara. To be a soldier itu nggak menjanjikan apa-apa sama kita. Nggak pernah ada pengumuman di sorga kalau mau jadi prajurit nanti jadi sukses hidupnya, nggak ada. Dan nggak ada juga kalau jadi prajurit nanti jadi kaya raya juga, nggak ada. Kalau jadi prajurit dapat pasangan hidup yang cantik dan ganteng juga nggak ada, saudara. Nggak ada janji seperti itu. To be a soldier is to be willing to give your life, everything you have, every dream, every purpose, every hope to Jesus. Kasarnya begini, saudaraku. Ketika kita melayani Tuhan, seringkali ada orang bilang begini, kamu udah lama pelayanan kok begini-begini aja hidup kamu. Kamu udah pelayanan, udah sungguh-sungguh dalam Tuhan, kok suami kamu masih belum berubah. Itu seringkali mengintimidasi kita, sehingga kita mulai menjadikan pelayanan sarana. Tuhan sudah pelayanan lama kok suami saya nggak berubah. Padahal nggak boleh. Pelayanan adalah pelayanan. Bahkan ketika kita mengalami, bahasa kasar saja, kekerasan dalam rumah tangga, kita mengalami kekerasan verbal mungkin dari pasangan, kita akan tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita prajurit. Paulus berkata lagi sebagai old soldier kepada Timotius, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandan. Saudara tahu bahwa Tuhan nggak lagi cari pasukan elit, dia cuma cari pasukan yang berani mati. Sekarang banyak sekali pasukan elit, di mana-mana elit. Pastor ada yang elit, circle-nya masing-masing. Tuhan nggak lagi nggak cari pasukan elit, nggak lagi cari jemaat elit. Dia lagi cari orang-orang yang berani mati buat dia, berani mengorbankan segalanya buat dia. Amin. So saya pikir hari ini kita harus mulai menyadari bahwa am I a soldier? Atau selama ini saya sebenarnya belum jadi prajurit Tuhan.
Saya catat di sini begini, kalau nggak siap menderita, jangan ikut daftar jadi prajurit Yesus, daftar jadi pejabat aja. Anda bisa jadi pejabat gereja dan tidak jadi prajurit Kristus. Daftar jadi sekolah teologi, silahkan daftar. Tapi mau jadi prajurit, pendaftarannya berbeda. Kita bisa jadi apa aja, kita mau sekolah tinggi-tinggi boleh. Mau belajar teologi sampai molotok juga boleh. Mau jadi pejabat hebat juga boleh. Tapi pendaftaran menjadi prajurit ini berbeda. Berbeda dengan semua pendaftaran yang bisa Anda ikuti. Kalau cuma mau jadi pejabat, silahkan. Tapi kalau mau jadi prajurit, kadang kita harus merelakan jabatan. Kadang kita harus merelakan fame. Makanya di gereja itu udah nggak boleh loh kita iri-irian, kompetisi itu udah nggak boleh. Saya mau cerita sedikit tentang Esau dan Yakub. Menurut cara pandang saya aja ya, Yakub itu iri sama kakak, sama Esau. Tapi Esau nggak iri sama Yakub. Yakub tersaingi sama Esau, Esau nggak tersaingi sama Yakub. Esau adalah Esau. Dia menjadi dirinya sendiri. Dia suka di padang, dia suka berburu, dia suka mengejar buruan. Dia orang yang sangat bergairah dengan kehidupan. Esau adalah Esau. Esau is a soldier. Dia nggak dalam pemikiran bahwa dia berkompetisi sama adiknya, enggak. Perkenanan dari bapak turun secara cuma-cuma atas anak ini. Dia nggak pernah mengusahakan perkenanan bapaknya. Dia nggak sedang mencoba untuk disayang sama bapaknya. Dia nggak sedang mencoba untuk mendapat perkenanan dari bapaknya Ishak. Esau cuma menjadi dirinya sendiri. Dan perkenanan bapak jatuh sama dia. Tapi Yakub melihatnya berbeda. Yakub melihat bahwa saudaranya saya ini adalah kompetitor saya. Dan sejak hari itu dia jadi penipu. Dia jadi manipulator. Dia nggak jadi soldier. Perlu sebuah perjumpaan yang membuat pangkal pahanya terpelecok untuk dia jadi soldier. Kita nggak sedang dalam kompetisi dengan siapapun. Kita sedang dalam perjalanan meresponi agenda dan kehendak Allah. Setiap orang punya panggilan, punya tujuan ilahi atas mereka masing-masing. Nah kalau kita mau mulai hidup seperti kasarnya seperti Esau lah, walaupun yang jelek-jelek jangan ditiru lah ya. Tapi kita jadi diri kita sendiri gitu loh. Kita jadi prajurit Kristus. Maka itulah yang kita hidup dan itu membuat kita bergairah. Kita tahu bahwa perkenanan Bapak nggak usah kita rengek-rengek, kita cari-cari, kita kejar-kejar, bahkan berkompetisi dengan orang lain. Kita tahu bahwa dengan jadi diri kita sendiri, yaitu berada di padang, suka menjangkau jiwa, Bapak berkenan sama orang-orang kayak gini. Kan bukan salah Esau kalau bapaknya suka daging. Daging buruan kan bukan salah Esau. Memang bapaknya suka daging buruan. Bukan salah Habel. Kenapa Tuhan lebih menyukai persembahan Habel? Persembahan Kain dia nggak suka. Yang jadi masalah adalah kita harus gini loh. Kita harus mengejar apa yang menjadi seleranya Tuhan. Bukan ngotot dengan selera kita sendiri. Kalau Tuhan nggak suka dengan apa yang kau lakukan, berubah. Tiru orang yang menyukakan Tuhan hidupnya. Jangan iri hati itu. Kenapa ya kok dia diberkati Tuhan? Kenapa ya kok dia kok sepertinya ada perkenanan Tuhan dalam hidup, gua enggak? Enggak. Coba dilihat kenapa orang ini hidupnya berkenan. Mungkin ada sesuatu yang dia persembahkan, yang memang itu sukanya Tuhan itu. Selera Tuhan itu memang itu loh. Amin. Yakub nggak belajar dari kakaknya. Dia merasa kakaknya adalah kompetitor terbesar. Anehnya begini. Sejak kedua anak ini lahir, nubuatan sudah diberikan. Yang bungsu akan menjadi pemimpin dari yang sulung. Tahu saudara, Yakub nggak memahami begini loh. Esau dapat perkenanan bapak, Yakub dapat perkenanan Tuhan sebenarnya. Tapi dia nggak berpikir sampai sejauh itu. Dia cuma berpikir bahwa kenapa orang bapak saya di dunia lebih berkenan sama kakak saya. Saudara, nggak peduli seluruh orang di dunia ini menyukai Anda. Kalau Tuhan nggak suka sama Anda, Tuhan nggak pilih Anda, nggak ada gunanya. Tapi sekalipun banyak orang nggak pro sama Anda, nggak terlalu suka sama Anda, nggak terlalu ingin jadi follower Anda, tapi kalau Tuhan pilih Anda, it's everything.
Sekarang bayangkan kalau Yakub punya pemikiran kayak gitu. Tuhan, papa saya mungkin lebih sayang Esau, tapi saya dipilih Tuhan. I am broken but I am chosen. The least but I am chosen. Aku bungsu tapi aku dipilih. Kalau pola pikirnya begitu, dia gak akan berkompetisi sama kakaknya. Terlalu banyak sekarang orang-orang Kristen berkompetisi dengan orang dunia. Gimana? Repot. Siapa di sini orang Kristen yang lebih kaya dari Mark Zuckerberg? Nyaris nggak ada kayak. Dari Bill Gates, nyaris nggak ada. Mau bersaing sama orang dunia pak kaya-kaya, kalah kita. Tapi sejak awal kita memang tidak sedang berkompetisi dengan orang dunia. Anda tidak pernah boleh membandingkan hidup Anda dengan orang dunia. Tidak pernah ada standar Alkitab begitu. Bandingkan dirimu dengan orang-orang yang juga cinta Tuhan. Kalau mau membandingkan diri, bandingkan dengan orang-orang yang bergairah sama Tuhan, yang sedang ribut dalam pergumulan, dalam penderitaan yang besar, tetap setia kepada Tuhan. Itu perbandingan yang adil. Kalau bandingin ini sama orang dunia, ya repot. Kita nggak boleh bandingkan diri kita sama dunia. Sejak awal udah nggak sebanding kita dengan mereka. Yesus bilang, kamu ada dalam dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Amin. So kita mau jadi prajurit. And this old soldier namanya Paulus bilang sama Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Karena perjuangan itu bukan soal pakai seragam, tapi kamu siap nggak berdarah-darah di garis depan. Memang kalau kita lihat prajurit pakai seragam itu keren sih, apalagi kalau ada bintangnya. Keren banget gitu. Kalau di dalam dunia kerohanian ya udah ada tanda pejabat, ketahuan pejabat ini. Kalau hamba Tuhan ruang VIP itu kayaknya kelihatannya emang keren. Which is saya kalau diundang khotbah di gereja-gereja tertentu ada ruang VIP buat saya. Toilet saya VIP, saudara. Beda dengan toilet jemaat. Tapi kan masalahnya bukan apa yang disediakan buat kita. Mentalitas kita mau kayak gimana? Mau jadi kayak raja begitu? Kayak dilayani gitu, pastor, shalom pastor, ini buat pastor nih VIP, iya dong, gua dong, hargai gua dong gitu. Kalau gitu saya bukan prajurit, saya udah jadi pejabat saja. Amin. Tuhan lagi bangkitkan prajurit tanpa seragam. Dan di mata Tuhan, Anda adalah prajurit. Dia bilang begini, tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Berarti dia punya soal penghidupannya. Berarti tentara juga manusia, punya rasa, punya hati. Ya. Berarti orang yang berkata I am a soldier of God itu bukan orang yang tanpa masalah. Mereka juga punya masalah, mereka punya pergumulan. Tapi mereka memilih untuk tidak memusingkan diri. Saya catat di sini, hati yang terbagi dua nggak bisa memenangkan satu peperangan pun dalam hidup. Hati orang nggak boleh terbagi dua. Kalau kita musingin kebutuhan hidup lalu kita musingin pelayanan, ya repot, nggak akan maju-maju kemana-mana. Sejak awal kita harus mengambil keputusan mana yang mau saya pusingkan dan mana yang mau saya buat Tuhan aja yang pusing. Kita harus pilih. Memang itu pilihan. Dalam perjalanan itu pilihan. Mana yang saudara mau suruh Tuhan pusing mikirin, mana yang saudara mau pilih itu saudara pusing mikirin. Itu pilihan kita. Kalau kita mau pilih A, kita jalan dengan Tuhan. Kalau kita pilih B, kita jalan sendiri. Tapi prajurit itu nggak bisa sementara perang lagi mau nembak. Halo mah? Mah, iya, si Ade udah makan belum? Belum. Aduh, kenapa belum makan? Nggak ada uang. Aduh, gimana ini nggak ada uang? Repot. Nggak bisa begitu. The moment you want to be a soldier, kita sudah memutuskan kalau mati, matilah. Kalau hidup, hiduplah. Tapi kalau aku mati, itu artinya aku memberi buah. Kalau aku hidup, aku mati, itu adalah keuntungan. Kalau aku hidup, itu artinya memberi buah. Saudaraku, ada masalah-masalah dalam hidup saya yang sampai sekarang itu belum selesai. Nah, saya masih belum menemukan jalan keluarnya. Saya masih belum menemukan terobosannya, belum. Tapi saya sudah belajar untuk gak lagi pusing sama itu. Saya belajar untuk menyadari bahwa
I am a soldier. My family is the family of the soldier. Amin. Saudaraku, Anda adalah prajuritnya Tuhan. Ketika Anda memilih untuk memusingkan diri Anda dengan perkara-perkara Allah. Dia bilang lagi begini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saya itu dulu waktu kecil ya, di kompleks saya itu salah satu pelari tercepat. Saya ini salah satu pelari tercepat loh. Gak percaya ya? Saya mungkin mirip-mirip Usain Bolt zaman kecil dia. Cepat sekali. Jadi kalau lomba lari sama teman-teman manapun saya selalu menang. Sekali waktu diadakan lomba lari maraton. Dan saya dengan percaya diri berkata, daftar lah, pasti menang orang mah, gitu bahasa Sundanya bilangnya ya, orang pasti menang gitu. Jadi saya lomba, baru seperapat jalan, saya udah ngos-ngosan. Kapan sampainya ini? Kenapa panjang sekali ini perlombaan? Ternyata lomba lari maraton, which is waktu saya masih SD, kan saya nggak ngerti arti maraton apa. Saya cuma bilang lomba lari, ya karena lari mah pasti menang. Saya nggak sadar bahwa lomba lari yang saya ikuti ini nggak sependek yang biasa saya jalanin. Pernah nggak ngalamin kayak begitu? Lihat orang pacaran, seneng ya pacaran, setelah nikah nggak enak ya. Ternyata pacaran itu temponya sprint. Menyala-nyala bergairah, gitu ya. Setelah nikah kok ini lari maraton, kok nggak mati-mati dia. Sudah bosan hidup sama dia, nggak mati-mati. Saya pikir saya cuma hidup sama dia sampai 30 tahun, ya 50 tahun dia masih ada. Ya baru kita ngerti bahwa kita lari maraton nih Pak. Iya. Dulu waktu pacaran, mau beli apa? Sini saya beliin. Aku mau beli ini aku mau makan ini mampir ke restoran-restoran terkenal. Waktu nikah, wartegnya di mana ya warteg? Kita baru sadar bahwa keuangan kita nggak bisa dipakai lomba sprint. Ternyata kita harus mengatur nafas dengan baik. Pernafasan adalah masalah saya. Dalam bahasa Yunaninya disebut anapsuksis. Kisah Rasul 3 ayat 21. Dia akan mendatangkan kepadamu waktu kelegaan. Anapsuksis itu artinya begini. Ternyata ketika Roh Kudus dicurahkan itu waktu kelegaan. Amin. Karena para murid sempat sesak napas waktu Yesus mati. Siapa yang nggak sesak napas? Leader dari ministry mereka meninggal, saudara, di kayu salib. Semua orang kacau balau. Semua orang panik. Semua orang sesak napas. Berkata, aduh gimana nanti ini Jesus ministry-nya tutup. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka mendapat kelegaan. Mereka bernafas dengan baik. Dan mereka berkata begini, oh iya, Jesus, your time is over. This is our time. With the Holy Spirit. Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan itu. Waktu kelegaan itu akan datang. Kelegaan itu bukan berarti masalahnya selesai, bukan. Kelegaan juga bukan berarti pergumulan kita berhenti, bukan. Kelegaan adalah ketika kita sedang berada dalam perjuangan yang masih panjang, kita bisa bernafas dengan baik. Kehidupan doa kita nggak terganggu, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Cuma berbeda aja, Pak, masalahnya nggak hilang, tapi ada kelegaan yang saya rasa, Pak. Dulu saya tuh sesak banget, Pak. Kayaknya kalau saya berhadapan dengan masalah yang ada saya uring-uringan, stres, tertekan, sesak. Tapi sekarang enggak. Saya bisa bernafas dengan lega. Dan saya tahu itu Roh Kudus. Saudaraku, Tuhan akan mendatangkan waktu kelegaan buat kita. Di dalam 2 Samuel 3 ayat 1 dikatakan begini. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat. Keluarga Saul kian lama kian lemah. Ketika peperangan menjadi begitu lama. Ketika perlombaan seperti maraton yang begitu panjang. Kita punya pilihan untuk menjadi makin kuat atau jadi makin lemah. Kan indah ya kalau disebut begini. Peperangan itu begitu panjang, tapi keluarga Joseph Kelly makin lama makin kuat. Kan kayaknya
Enak dengernya ya. The family of Asaf Emmanuel is getting stronger each day. The family of Jim Praver is getting stronger in faith each day. Kan indah dengernya ya. Kan indah ketika masalah kita nggak selesai-selesai, tapi kita nggak makin lemah. Kita makin kuat, kita makin berkata, no. Nah ini yang bedanya old soldier sama young soldier. Karena tentara-tentara yang udah tua itu, mereka nggak lagi pengen menang cepat-cepat. Mereka tahu kok, ketika Tuhan membalikan keadaan, kemenangan itu akan mereka raih. Saudara tahu bahwa ayat ini bicara tentang Daud yang selama 7 tahun harus memerintah di Hebron. Padahal nubuatan atas Daud adalah untuk menjadi raja atas Israel. Dan pada saat itu keluarga Saul itu sudah lemah. Makin lemah kita bilang. Tapi Daud ini gak berambisi untuk langsung nyerang gitu loh. Dia bilang begini, wait. Mungkin sekarang saya cuma jadi raja di Hebron. Hebronnya kecil lah. But my time will come. Mungkin sekarang saya cuma OB. It's okay. My time will come. Mungkin sekarang saya cuma pengusaha kecil. But my time will come. Daud itu menunggu pembalikan keadaan. Pembalikan keadaan tuh mirip-mirip ini loh. Kalau kita jalan arah angin ke melawan kita, ya berat. Tapi kalau arah angin dorong kita, majunya sampainya lebih cepat. Kadang kita maksain mau sampai di tujuan, padahal arah angin masih berlawanan dengan kita. Tapi kalau kita mau tunggu, kita mau nantikan Tuhan, kita mau berharap penuh pada Tuhan, tunggu sampai Tuhan balikan keadaan. Arah angin itu akan mendorong kamu. Amin. You are a soldier. Dan prajurit yang berpengalaman tahu buru-buru menang itu adalah cara paling bodoh untuk memenangkan peperang. Saya nonton sebuah film yang menceritakan bagaimana sekali waktu ada satu kerajaan, karena mereka lagi ada di puncak gunung gitu, kayak dataran tinggi gitu. Karena mereka ada di atas, mereka pikir mereka punya keuntungan. Ayo kita punya keuntungan, kita di atas ini gitu ya. Ayo kita serang, kita maju turun gitu. Yang di bawah tahu dia nggak punya keuntungan, jadi dia berpikir, dia berstrategi, dia mikir gimana caranya ngalahin orang ini. Karena yang di atas berambisi pengen menang, dia turun serang. Yang bawah bagi pasukan, kanan sini, kiri sini. Ketika yang atas turun nyerang, dari kanan dari kiri ada serangan. Ternyata dengan jumlah lebih sedikit mereka menang. Kenapa? Karena mereka sabar. Kesabaran adalah apa yang dipelajari oleh prajurit-prajurit yang sudah tua, yang mungkin gak dipelajari sama prajurit muda. Coba tanya sama yang tua-tua. Mereka belajar untuk sabar. Iya kan? Pernah punya pengalaman sama bapaknya? Bapaknya bilang apa? Iya sabar ya nak. Ya, coba tanya bapak-bapak manapun pasti begitu. Iya sabar. Iya nanti papa beliin. Iya sabar. Mereka udah belajar bahwa kesabaran adalah sesuatu yang kata orang tuh kayaknya kok nyebelin gitu ya, kayak lamban. Tapi mereka belajar kesabaran is power. Be patient. Paulus bilang sama Timotius, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. So Paulus bilang begini, kamu tahu nggak, kalau kamu pengen cepat-cepat panen, yang ada tanaman-tanaman yang kamu tanam ini mati nak. Kamu harus sabar. Saya catat beberapa poin. Pertama adalah begini, jangan pernah minta bagian dari ladang yang nggak pernah kamu bajak. Ini agak berat karena yang nyampein harusnya bapaknya Jim Brever dan bapaknya saya. Tapi kenapa Alkitab bicara fathering? Karena ada berkat tertentu dalam rumah yang gak diterima oleh jemaat dan cuma sekadar pengunjung. Berkat ini, tuayan ini hanya diterima sama orang-orang yang membajak di dalam rumah, membajak ladang yang sama. Nah, cuma datang pergi doang, nggak dapat apa-apa.
Dalam artian Tuhan masih akan memberkati Anda, tapi tidak dengan tuayan yang diberikan kepada gereja di mana Anda. Karena Anda nggak membajak di sini. Ini keras, tapi memang gereja zaman sekarang udah nggak pengen jemaat yang setia kok. Banyak gereja cuma pengen jemaat datang aja, dan itu menyedihkan sekali. Dari total ribuan gereja yang jemaatnya ribuan, itu paling cuma 20% yang benar-benar tertanam dan membaca. Sisanya cuma datang dan pergi. Kalau kita mau bangkit jadi prajurit dan mau jadi the sons and the daughters of God, kita harus pilih tempat di mana kita mau membaca. Karena kalau kita membajak di ladang itu, kita menikmati hasil tuayan dari ladang tersebut. Amin. Amin. Saudara, saya tahu saudara lagi punya masalah. Khotbah ini nggak bermaksud bikin saudara jadi tambah banyak masalahnya, enggak. Tapi khotbah ini ingin membawa kita menyadari bahwa Allah sangat-sangat ingin memberkati kita. Allah ingin kita berkemenangan. Cuma untuk menang kita harus mau kalah dulu. Kalah dari siapa, Pak? Kalah dari Tuhan itu loh. Karena yang paling susah Tuhan taklukkan itu bukan musuh kita. Yakub itu kan dia udah kaya raya, saudara. Hasil nipu bapaknya, hasil nipu kakaknya, hasil nipu mertuanya. Bayangkan coba hebat nggak hebat bagaimana orang ini. Dia udah kaya raya, dia punya segalanya, hasil nipu orang. Tapi pada sebuah titik kehidupannya, dia dijepit dari dua sisi. Pertama, mertuanya datang mau bunuh dia. Di sisi lain, Esau kakaknya datang mau bunuh dia. Dia terjebak dan terhimpit dalam sebuah masalah yang berat. Dan dia bilang begini, Tuhan, keluargaku pasti mati. Aku gak tahu apa yang harus aku buat. Di titik itu dia bilang sama keluarganya, kalian nyebrang dulu ya. Aku mau sendirian di sini. Ketika dia sendirian, dia bergumul dengan Allah. Dan Allah berkata begini, ini orang ngotot banget ini. Keras banget nih orang. Sampai Tuhan harus membuat dia cacat seumur hidup. Dari yang tadinya begini, ya, gimana? Jadi begini. Jadi cicat dan pincang seumur hidup. Gak selamanya dibuat cacat sama Tuhan itu buruk. Kadang itu tanda yang Anda bawa sampai mati. Bahwa Tuhan pernah berperkara dengan saya. Saya pikir saya menang. Sebenarnya dia yang menang. Ya kan kalau terjemahan orang kan bilang, aku bergulat dengan Allah dan aku menang. Menang dari mananya? Kamu kalah kok. Tapi kamu merasa seakan menang. Apa yang kamu merasa menang? Kamu memenangkan perkenanan itu. Dengan cara apa? Dengan cara kamu jadi cacat. Kadang Tuhan membuat pangkal paha kita terpelecok. Sesuatu yang menjadi simbol kekuatan, kebanggaan, kehormatan kita. Itu dibuat Tuhan terpelecok supaya kita sadar. Nah, yang paling sulit aku taklukkan di dunia ini adalah kamu. Tapi ketika kita mau ditaklukkan oleh Tuhan, kita mau takluk kepada kemahakuasaan kedaulatan Tuhan, kita menang. Amin. So hari ini saudaraku, dengarkan perkataan dari tentara yang sudah tua ini. Dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan kepada kita begini. Ini ayat terakhir. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Pertama, penulis kitab Ibrani berkata, kita punya banyak saksi. Kita punya banyak kesaksian. Banyak orang alergi sama kesaksian. Karena kesaksian membuat mereka insecure. Saudara tahu nggak? Saya bisa dapat rumah loh. Sombong, mau dapat rumah. Gitu ya. Banyak orang tuh insecure sama kesaksian. Padahal kita harus mengelilingi diri kita dengan kesaksian. Amin. Kita harus mengelilingi diri kita dengan kesaksian dari orang-orang yang mengalami Tuhan dengan luar biasa. Kesaksian adalah apa yang membuat kita kuat dalam menjalani pertempuran. Kita harus suka dengan kesaksian yang orang ceritakan tentang hidup mereka.
Kita nggak boleh insecure dengan kesaksian orang lain. Kita harus berkata, wow, great, wow, wonderful, wow, dahsyat ya Tuhan itu ya. I'm so glad dengan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Saya pernah jadi orang yang insecure sama kesaksian. Dikit-dikit dengar kesaksian saya marah. Males saya dengarnya. Saya nggak mau dengar kesaksian orang. Karena saya insecure dengan diri saya sendiri. Saya bilang sama istri saya ini insecure. Sebagai pendeta saya ini insecure banget. Saya nggak suka dengar kesaksian orang. Tapi semuanya berubah ketika Tuhan membuat saya terpelecok sendiri. Dan akhirnya saya sadar bahwa saya harus mengelilingi diri saya dengan kesaksian. Karena kesaksian itu yang membuat saya kuat. So ketika saya dengar kesaksian dari saudara-saudara yang saya layani, teman-teman pelayanan, saya diberkati. Nah sekali waktu di gereja, saya mengadakan wawancara untuk 57 pendoa yang ada di gereja. Jadi departemen doa doang, kita adain wawancara. Sama one on one dengan satu orang kita wawancara. Total saya pakai Jumat, Sabtu, Minggu 5 jam di setiap sesinya. Dalam wawancara itu kita tanya, ibu tinggal dengan siapa sekarang? Ibu kerjaan ibu apa? Dan lain sebagainya. Tapi ada satu pertanyaan yang kami ajukan dan 90% di antara mereka nangis waktu mereka jawab. Pertanyaan inilah. Ibu, Pak, apa yang mendorong kalian mau melayani Tuhan di gereja ini? 90% nangis dan jawab begini, Pak, Tuhan udah sangat baik sama saya. Cuma ini yang saya bisa buat untuk Tuhan. Saudara tahu bahwa orang yang lagi bilang Tuhan sangat baik sama saya itu, suaminya sekarang sedang terpapar kena kanker, terkapar gak berdaya. Dia harus menjadi the breadwinner di keluarga. Orang ini bilang Tuhan sudah baik sama saya. Baik di mananya? Coba saya tanya dulu. Kira-kira waktu dia bilang Tuhan sudah sangat baik sama saya, baik di mananya? Kok bisa dia bilang Tuhan baik sama saya? Padahal kita lihat kayaknya gak ada kebaikan Tuhan ya. Benar gak sih? Suami lu lagi terkapar bro. Sis, lagi terkapar. Udah gak berdaya. Kamu sekarang harus cari duit sendiri. Ngurus anak, ngurus suami. Terus apa yang buat kamu bilang kamu Tuhan baik? Dan apa yang membuat kamu mau melayani Tuhan? Tapi ini yang saya bisa simpulkan lewat jawaban dari 90% orang ini. Kebaikan Tuhan itu pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Artinya, kalau kamu bilang Tuhan itu baik, baiklah dia buat. Sekalipun orang bilang, aku gak lihat kebaikan Tuhan dalam kamu, aku gak lihat buktinya Tuhan baik. Tapi karena itu pengalaman personal, penilaian orang menjadi tidak relevan dan tidak valid sama sekali. Kasarnya kamu gak perlu validasi penilaian orang untuk membuktikan Tuhan baik. Kebaikan Tuhan atas diri kita adalah pengalaman pribadi kita sendiri dan kesaksian kita sendiri. Sekalipun kita lagi melewati masa yang sukar, lembah kekelaman, masa yang sangat berat, mungkin masalah dalam keuangan, masalah dalam pernikahan, masalah dalam kesehatan, kalau kita masih bisa berkata Tuhan itu baik, maka Tuhan itu baik. I don't care what people say about your life. As long as you can say God is good, and He is good. So akhirnya saya ngerti kenapa 90% orang ini jawab begini. Pak, Bu, apa yang membuat kalian mau melayani Tuhan? Mereka jawab, karena Tuhan udah baik buat saya. Aduh, saya makin berpikiran, kayaknya lebih banyak jemaat di sorga daripada pendeta. Dengan jawaban tadi, saudara. Saya udah renungkan ini cukup lama. Seriously, Pastor. Saya renungin cukup lama, saya pikir, iya maksudnya. Kayaknya bakal banyak jemaat di sana daripada pendetanya. Maksudnya ini orang-orang tulus loh. Saya mau jujur, kalau saya ditanya begitu, saya mungkin belum jawab begitu, saudara. Saya bisa jawab banyak hal. Saya bisa jawab begini, because it is my destiny. Saya bisa jawab begitu, kan keren juga jawaban begitu kan? Because God has a calling for me, a great calling. Bisa. Tapi ini jawaban sederhana sekali dan 90% jawab begitu. Tuhan
Saya mau melayani. God is good all the time. He put it song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will come. God is good. God is good all the time. Itu yang membedakan old soldier sama young soldier. Lagu ini nggak terlalu dikenal. Oke, next, saya udah mau selesai. Coba kita lihat kalimat terakhir dari ayat tadi. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tentara itu tahu di peperangan yang mana dia ditugaskan. Gak semua peperangan dia masuki. Dia tahu siapa yang harus dia perangi. Dia tahu siapa yang gak harus dia perangi. Contohnya, tetangga sebelah Anda gak perlu diperangi. Sekalipun dia gosipin Anda hampir tiap hari. Itu peperangan yang tidak berguna sama sekali. Amin. Kolom komentar di TikTok sama Instagram itu juga bukan medan peperangan. Kebanyakan perang di situ Anda gila. Sehingga peperangan yang sesungguhnya kita udah nggak punya enak. Saudara, choose your battle wisely. Tentara-tentara yang sudah tua tahu ini. Makanya orang makin tua makin nggak mau banyak drama. Benar gak sih? Ibu yang baju merah, bener gak sih Bu? Ya makin tua kan gak pakai banyak drama ya Bu, ya ngapain ya? Dari muda udah banyak drama, nyari-nyari drama lagi gak mau. Choose your battle wisely. Karena peperangan-peperangan yang Tuhan tetapkan buat Anda adalah peperangan-peperangan yang Anda pasti menang. Kalau Anda tahu bahwa Tuhan ini peperangan saya, percayalah bahwa Anda pasti menang. Amin. Dalam peperangan ini Anda pasti menang. Mungkin peperangannya menjadi sangat lama, tapi katakan begini, sekalipun peperangan ini lama, aku akan makin hari makin kuat. Amin. Saya harap sih semua masalah selesainya besok. Saya paling suka kalau sakit kepala itu minum Paramex, which is itu salah satu obat yang keras. Cuma obat lain udah gak ngaruh, saudara. Panadol gak ngaruh sama saya, maaf ya. Mixagrip gak ngaruh sama saya. Gak ngaruh. Harus Paramex. Itulah sebabnya saya jarang sekali minum obat itu. Jarang banget saya minum obat itu. Saya hanya minum kalau sakitnya udah gak ketahan. Karena istri saya selalu bilang itu obat keras, jangan minum seringnya. Iya, enggak saya minum. Nah, saya cuma minum seadanya aja, waktu-waktu tentu aja kok gitu. Tapi lewat perenungan itu saya belajar bahwa seringkali ketika kita berhadapan dengan kehidupan yang berat ini, kita cari Paramex. Karena dengan segera itu sakit kepala hilang. Kalau saya lagi punya utang, dibayarin utang, sakit kepala saya pasti hilang. Kalau saya lagi kesepian, sendirian, makan Indomie tiap hari di kosan, dapat pasangan hidup, pasti sakit kepala saya hilang. Makanya kita nggak terbiasa dengan peperangan yang lama. Kita selalu cari nubuatan demi nubuatan demi nubuatan. Kita selalu cari nubuatan terbaru buat kita. Karena saya baru lihat di satu kota yang saya datangi, itu kalau orang ada hamba Tuhan profetik itu yang ngantre, saudara, sampai belakang. Sekali waktu saya bilang sama jemaat begini, saudara, nubuatan yang saudara terima minggu lalu itu disimpan di mana? Kan saudara rekam, karena di sana tuh orang-orang pada ngerekam, saudara. Kan saudara rekam itu, saudara simpan di mana itu? Direnungkan atau tidak? Lalu apakah berbicara dengan kuat saudara atau tidak? Jangan-jangan nubuatan itu udah seperti ganja. Dapat nubuatan, seger banget.
Tuhan bilang sama Timotius lewat Paulus, dia bilang begini, "Nak, perjuangkanlah perjuangan yang baik. Dan kamu harus dikuatkan oleh nubuatan. Supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, kamu memperjuangkan perjuangan yang baik." Nubuatan yang mana? Paulus bilang begini, nubuatan yang pernah disampaikan tentang kamu. Itu artinya Timotius dikuatkan dengan nubuatan yang pernah disampaikan. Dia pegang kuat nubuatan itu sekalipun udah bertahun-tahun yang lalu. Dia dikuatkan dengan nubuatan itu untuk terus melangkah maju dan berperang dalam peperangan yang lama ini. Coba ingat-ingat, nubuatan apa yang pernah Anda terima di masa yang lalu? Yang Anda sudah lupakan karena Anda pikir, yang baru Pak, ada yang baru nggak Pak? Kan hamba Tuhan profetik nih saudara ya. Nih. Tapi tanya deh, kapan terakhir kali dinubuatin? Tanya. Mungkin entah berapa tahun yang lalu. Benar ya? Benar ya? Kenapa saudara? Because we respect the prophecy. Nubuatan itu kalau kita hargai, itu kekal sampai tergenapi pada waktu. Gak perlu tuh nubuatan baru, update. Apa yang pernah Tuhan sampaikan dalam hidup saudara di masa yang lalu? Nubuatan apa yang pernah Anda terima dalam roh Anda di masa yang lalu? Yang sampai sekarang masih bergairah, masih menyala-nyala dalam roh Anda. Pegang itu sampai akhir. Itu yang akan menjadi kekuatanmu, itu yang akan menjadi senjatamu dalam peperangan yang mungkin berlangsung lama. You don't need another new prophecy. Kecuali Tuhan mau ngasih. But you only need one. Pegang itu sampai akhir. Amin. Saudaraku, mungkin hari-hari ini Tuhan enggak lagi bicara sama saudara. Saudara tanya Tuhan, Tuhan enggak jawab. Oh, saudara cari Tuhan, Tuhan seperti enggak menampakkan diri. Tapi karena kita udah sama-sama di medan pertempuran, kan nggak lucu kalau kita pulang lagi ke barak. Om, tadi ngomong apa Om? Kan tadi saya disuruh perang. Saya udah sampai depan tuh medan perang tuh di tengah-tengah tuh. Terus saya ngapain di situ ya? Ketika Anda sudah di medan perang, remember, ingat-ingat apa yang sudah dikatakan Tuhan. Karena Anda udah nggak bisa mundur ke belakang. Kalau sekarang Anda sedang ada dalam medan pertempuran yang berat, ingat-ingat apa yang pernah Tuhan sampaikan kepadamu dan berperanglah dengan itu. Amin. We are a soldier. Kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Tuhan mau kita berperang bersama dengan Dia. Buat generasi kita, buat bangsa kita, paling sederhana, buat gereja kita. Kalau hari ini ada di antara saudara yang mau untuk membajak ladang yang Tuhan sediakan di sini, apapun berkat yang akan dicurahkan atas gereja ini, itu akan mengalir juga atas saudara. Mungkin sekarang sudah waktunya buat saudara menetapkan hati. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan, saudara serta Tuhan selalu manis. Amin. Mari kita bangkit berdiri, beri kemuliaan buat Tuhan. You are a soldier. Hari ini dengarkan suara Tuhan yang pernah engkau dengar di masa yang lalu.
Karena apa yang pernah dia sampaikan, jika itu betul-betul berasal dari dia, tidak akan jatuh ke tanah dan mati. Hai tentara Tuhan, sejak awal bukan seragammu yang membuat dia terpana, tetapi hatimu. Engkaulah prajurit-prajurit tanpa seragam itu, mungkin tanpa titel, tanpa jabatan, tanpa job desk, tetapi engkau punya panggilan ilahi atas hidup. Hari ini saya merasa Roh Kudus sedang berbicara kepada setiap orang yang sedang berada dalam peperangan yang lama, yang sepertinya berlarut-larut. Ketahuilah, suara yang pernah engkau dengar di masa yang lalu itu adalah suara yang sama yang akan kembali engkau dengar dengan nyaring di hari-hari ini. Sepertinya pesan-pesan itu sedang berkata kepadamu, remember me. It seems like the word itself, the prophecy itself is saying to you right now, remember me. Remember me. Remember me again. Ucapkan lagi di dalam hatimu itu, perkatakan lagi di dalam jiwamu. Apa yang pernah Tuhan katakan kepadamu di masa yang lalu? Tentara Tuhan, kau sedang berada di medan pertempuran, dan yang kau punya cuma perkataan dari komandanmu. Apa yang dia katakan kepadamu sebelum engkau melangkah ke medan pertempuran ini? Apa yang pernah dia sampaikan? Apa yang pernah dia janjikan? Apa yang pernah dia ucapkan ke dalam hatimu yang terdalam sebelum engkau melangkah ke medan pertempuran ini? Ingat-ingat lagi, because you already in the middle of a battle. You are no longer a young soldier. Waktu sudah berlalu, dan engkau mendapati dirimu bukan lagi di garis start. Engkau mendapati dirimu sedang di medan pertempuran yang besar. Ingat-ingat lagi apa yang Tuhan katakan. Hari ini aku minta Roh Kudus beri kasih karunia buat kami, untuk hari ini mengingat kembali apa yang pernah Engkau katakan buat kami. Apa yang mendorongmu untuk melangkah ke medan pertempuran ini? Ingatkan kami, Roh Kudus. Ingatkan kami hari ini. Ingatkan kami hari ini. Ingatkan kami. Remind me, Holy Spirit. Remind me of your word.